Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3 tema 2 subtema 4 pembelajaran 5 halaman 191. Silakan disimak ya. Pembelajaran 5, ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Lanjut halaman 192. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Nah, ini gambar hewan yang sedang dilatih oleh petugas. Ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini gambar dagingnya ya. Lanjut ke halaman 193. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8, karena yang dimakan 5 terus jumlah dagingnya seluruhnya adalah 8, jadi 5/8. Bawahnya 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Hewan yang memakan bagian daging lebih banyak adalah harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Nah, ini kotaknya ada 1, merupakan 1 bagian utuh. Bawahnya kotaknya dibagi menjadi 2, jadi 1 bagian dari 2 bagian sama besar, yaitu 1/2. Sedangkan yang bawahnya lagi ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian dari 4 bagian sama besar yaitu 2/4. Bawahnya lagi ini kotaknya dibagi menjadi 8. 4 bagian dari 8 bagian sama besar yaitu 4/8. Lanjut halaman 194. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, ini dibagi menjadi 3 kotak ya, sama besar. Yang diarsir itu 2. Jumlah kotaknya ada 3, jadi bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Bawahnya lagi ini ada kotak berjumlah 6. Nah, yang diwarnain atau yang diarsir itu ada 4. Jadi 4 per jumlah kotaknya ada berapa? Ada 6. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. Bawahnya ini ada kotak, berapa jumlahnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 ya. Ada 12 kotak. Yang diarsir itu adalah 8, atau yang diwarnain itu ada 8. Jadi 2/3 sama dengan 8 per jumlah kotaknya ada 12, jadi 8/12. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Nomor 1, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian sama besar. Warnailah 1 kotak pertama. Lanjut halaman 195. Nomor 2, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Nomor 3, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Nah, gambar kotaknya bisa seperti ini ya. Yang pertama gambar kotak 4, terus yang diarsir itu 1, jadi 1/4. Yang gambar yang kedua ini ada 8 kotak, yang diarsir itu 2, jadi 2/8. Yang bawahnya ini
Ada kotak berjumlah 12 yang diarsir adalah 3, jadi 3/12. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Alternatif jawabannya yaitu pecahan 1/4, 2/8, dan 3/12 adalah bentuk pecahan yang senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan-bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Nomor 1, bagian daging yang dimakan harimau adalah 6/15. Nomor 2, bagian daging yang dimakan beruang adalah 7/15. Nomor 3, bagian daging yang dimakan singa adalah 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Lanjut halaman 196. Ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Alternatif jawabannya adalah ya, saya pernah berbagi tugas dengan teman-teman saat mengerjakan tugas di sekolah, yaitu saat membuat asbak dari tanah liat. Banu dan Hamdan mencari tanah liat, aku dan Desta membuat asbak, Lina dan Maya menghias asbak. Lanjut halaman 197. Ayo menulis, bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si kancil dan buaya. Krukuk, 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 terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya, perutnya merasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. Hai buaya, keluarlah. Teriak si kancil. Ada apa? Teriak-teriak kancil, sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu, lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu, biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya, disarikan dari berbagai sumber. Lanjut halaman 199. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Setelah sampai pada buaya yang ada di barisan terakhir, kancil segera melompat dan sampai di seberang sungai. Sesampainya di seberang sungai, kancil pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyeberang, kata kancil segera beralih kencar. Para buaya pun saling berpandangan, jadi kita hanya dijadikan jembatan. Kau telah menipu kami, awas kau kancil, teriak buaya paling besar. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Alternatif jawabannya
Yuk, tokoh yang ada dalam cerita dongeng tersebut adalah si kancil yang memiliki sifat cerdik dan buaya yang memiliki sifat mudah tertipu. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Banu akan berperan sebagai kancil, Hamdan, Larissa, Lani, dan Bayu akan berperan sebagai buaya. Berlatihlah dan tampilkan pada pertemuan berikutnya. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa berlatih bermain peran sesuai penugasan kelompok. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.